Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat garden, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana cara menanam tanaman lebih dari satu jenis dalam satu tempat atau dalam satu bedengan, yang biasa disebut dengan bertanam secara tumpang sari. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Biar kalian paham dan mengerti, maka tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Sahabat garden, kita akan lebih mengenal lagi tentang sistem penanaman tumpang sari, terutama apa saja kelebihannya. Tujuannya dengan pengeluaran yang kecil, tetapi hasil yang kita dapatkan banyak dan berlimpah. Dengan penanaman satu jenis tanaman atau monokultur, tentunya selain lama kita menunggu panen, dan terkadang panen itu pun gagal, tidak berhasil, sehingga kita akan merasa kecewa. Perlunya kita bertanam secara tumpang sari dalam satu lahan dengan berbagai jenis tanaman, sehingga mengurangi tingkat kegagalan. Terutama yang memiliki lahan sempit, tumpang sari merupakan solusi yang tepat. Walaupun lahan kecil, tapi dapat memaksimalkan lahan dengan menanam berbagai jenis tanaman. Masing-masing tanaman berbeda masa panennya. Dengan demikian kita dapat panen dengan jenis yang berbeda dan dengan waktu yang berbeda. Dan tentunya senang sekali bila kita dapat panen setiap hari. Sahabat garden, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih bertanam secara tumpang sari? Pada umumnya, maksud dari bertanam tumpang sari adalah bercocok tanam dengan lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan tanam atau bedengan dalam waktu yang hampir bersamaan. Seperti contohnya bertanam tomat dengan cabai dalam satu lahan tanam. Jadi, di pertengahan jarak tanam cabai diselingi dengan tanaman tomat. Bertanam secara tumpang sari, kita akan menemui beberapa kelebihan maupun kekurangan. Untuk manfaat atau kelebihan dari sistem tumpang sari, diantaranya meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Jika jenis tanaman yang dikombinasikan dalam sistem ini akan membentuk interaksi saling menguntungkan. Pada penanaman tumpang sari dapat memaksimalkan lahan dibandingkan dengan pola monokultur atau satu jenis, karena hasil panen pada lahan tidak luas bisa beberapa kali dengan usia panen dan jenis tanaman yang berbeda. Para petani akan mendapatkan hasil jual yang sangat menguntungkan, atau menggantikan dari tiap jenis tanaman yang berbeda dengan resiko kerugian dapat ditekan karena terbagi pada setiap tanaman. Penggunaan pupuk majemuk dalam tumpang sari lebih menguntungkan karena lebih mudah, lebih murah dibandingkan dengan pupuk tunggal, dan pemakaiannya cukup sekali. Keuntungan lain dari sistem tumpang sari adalah bersama-sama jenis tanaman seperti jenis legum akan memelihara tanah karena adanya fiksasi nitrogen, dapat menekan pertumbuhan gulma, mengurangi resiko kegagalan akibat kekeringan, hama, dan penyakit.
mengoptimalkan produksi pada lahan sempit sehingga dapat membantu petani mengatasi kekurangan lahan serta meminimalis biaya. Manfaat lain dengan menanam tanaman yang mempunyai perakaran berbeda, misalnya tanaman berakar dangkal ditanam berdampingan dengan tanaman berakar dalam, maka tanah di sekitarnya akan lebih gembur. Selain keuntungan dari sistem tumpang sari, juga ada kekurangannya, yaitu terjadi persaingan unsur hara antar tanaman yang ditanam. Semakin banyak tanaman yang kita tanam, tentu kebutuhan nutrisi juga akan meningkat. Untuk itu, perlu penambahan nutrisi atau pemberian pupuk secara kontinu dan teratur agar kesuburan media tanam tetap terjaga dengan baik dan dapat menyuplai ke tanaman. Terjadinya kompetisi antara tanaman dalam pengambilan unsur hara yang berada di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman akan saling menghambat. Dalam penanaman tumpang sari, kita juga harus melakukan pemeliharaan dengan tepat dan benar. Dimulai dari persiapan lahan, pemilihan bibit yang unggul atau yang kita buat sendiri dari hasil panen sebelumnya. Bibit kemasan dapat kita beli di toko pertanian. Bibit tersebut kemudian kita semai, baik menggunakan polybag maupun dengan menggunakan pot. Setelah persemaian cukup umur, dapat kita pindahkan ke lahan. Saat dipindahkan ke lahan, bibit harus diatur jarak tanam agar pertumbuhan masing-masing tanaman tidak saling menghambat. Untuk menambah nutrisi media tanam, kita dapat memberikan pupuk cair atau air sisa cucian beras. Selain pemberian pupuk, juga kita akan melakukan pemberian pestisida karena selama masa pertumbuhannya, tanaman sering mendapat serangan dari hama maupun penyakit. Gunakanlah pestisida alami yang ramah terhadap lingkungan, manusia maupun hewan. Sistem tumpang sari ternyata dapat meningkatkan pengendalian terhadap hama maupun penyakit. Tanaman cabai yang ditanam serentak dengan tanaman bawang daun ternyata dapat mengurangi keberadaan hama. Banyaknya jenis tanaman meningkatkan populasi musuh alami dan dapat menekan populasi hama maupun penyakit di lahan. Apa peran bahan organik dalam meningkatkan kesuburan tanah? Bahan organik tanah mempunyai peran penting dalam kehidupan dan kesuburan. Peran bahan organik antara lain sebagai sumber hara atau untuk membentuk struktur tanah stabil dan pengaruh langsung pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman di bawah kondisi tertentu. Pupuk organik merupakan pupuk ramah lingkungan. Sementara pupuk kandang termasuk dalam pupuk organik, sangatlah efektif untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan. Mengapa hama maupun penyakit harus kita hindari atau kita kendalikan? Serangan hama pada bagian akar menyebabkan proses pengisapan unsur hara, air, dan lain-lain menjadi terganggu.
Sedangkan serangan hama dan penyakit pada daun akan menyebabkan gangguan pada proses fotosintesis. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengendalian hama maupun penyakit dengan menggunakan pestisida yang ramah dengan lingkungan. Selama masa perawatan, penyiraman itu sangat menentukan keberhasilan. Minimal 2 kali dalam 1 hari. Bila musim hujan dapat dikurangi 1 kali dalam 1 hari. Pembersihan gulma maupun tumbuhan liar di lahan dapat mengurangi kompetisi unsur hara di dalam tanaman. Pemangkasan bagian-bagian tanaman seperti cabang, batang maupun daun yang tidak produktif harus rajin kita lakukan agar tanaman dapat tumbuh optimal. Pemangkasan juga dapat merangsang pertumbuhan percabangan baru yang lebih produktif dan akan menghasilkan buah. Dengan demikian, pertumbuhan maupun perkembangan dari tanaman-tanaman tetap terjaga optimal. Jika semua proses penanaman dan pemeliharaan sudah dilakukan dengan tepat dan benar, niscaya tanaman akan tumbuh subur dan berbuah lebat tepat pada waktunya. Tentunya dipengaruhi oleh kondisi atau cuaca di sekitar. Sahabat garden, akhirnya kita akan melakukan panen. Maka pilihlah waktu yang tepat. Untuk panen yang tepat dilakukan pada pagi atau sore hari. Dan jangan lupa sisakan hasil panen untuk persiapan pembibitan di masa tanam berikutnya. Tentunya kita tidak perlu lagi membeli bibit dan kita akan mengurangi biaya produksi. Demikian tadi ulasan dariku. Semoga apa yang telah kusampaikan akan bermanfaat. Terima kasih sahabat garden sudah menonton dan nantikan tayangan Wiwin Garden selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.